Subhanallah, inilah daftar 29 penyakit paling mematikan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, video ini akan menjelaskan 29 penyakit paling mematikan di dunia. Silahkan disimak dengan seksama ya. Kematian pasti terjadi bagi semua orang yang hidup. Siapa yang hidup pasti akan mengalami mati. Kematian adalah kondisi di mana semua organ kita sudah tidak berfungsi lagi. Kematian bisa disebabkan oleh kecelakaan atau bencana yang menimpa seseorang atau bahkan yang paling sering karena faktor penyakit yang menyebabkan disfungsi organ-organ vital kita. Sehingga perlu sekiranya kita mengenal penyakit-penyakit yang disinyalir memiliki potensi mematikan yang tinggi. Dengan demikian kita akan lebih mawas diri untuk menghindari atau mencegah penyakit tersebut agar tidak merusak tubuh kita. Berikut ini daftar 29 penyakit paling mematikan di dunia dari berbagai sumber. 1. Penyakit jantung iskemik, jantung koroner. Penyakit paling mematikan di dunia mungkin bisa kita sematkan pada penyakit jantung koroner. Sudah tidak terhingga penderitanya yang meninggal mendadak karena penyakit ini. Penyakit ini dikenal juga sebagai penyakit arteri koroner. Hasil laporan situs Discovery menyebutkan bahwa 1 dari 100 orang di seluruh dunia berpotensi terkena penyakit ini, terlebih bagi pria usia dewasa. Proses mematikan penderitanya. Penyakit ini membuat tersumbatnya aliran darah dan oksigen menuju jantung. Jika hal itu terjadi akan menyebabkan infark miokard pada jantung. Kita tahu bahwa jantung memiliki fungsi sentral dalam mengalirkan darah yang membawa oksigen yang dibutuhkan organ lain terlebih otak kita. Jika fungsi jantung rusak maka fungsi organ lain akan berdampak sistemik pula, hingga membuat kerusakan semua organ yang berpotensi mendatangkan kematian. Bahaya jantung koroner ini sangat mengerikan, bisa membunuh dalam waktu yang sangat singkat. Untuk itu mengetahui gejala jantung koroner secara dini sangat diperlukan agar terhindar dari penyakit mematikan ini. 2. Penyakit cerebrovaskular, stroke. Stroke adalah pembunuh yang juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Karena semakin modern, ternyata penderitanya terus meningkat. Proses mematikan penderitanya. Penyakit ini diakibatkan karena gangguan fungsi otak yang mengalami kerusakan karena aliran darah menuju otak tidak lancar atau bahkan tersumbat. Jika otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan darah maka akan membuat sel otak mati. Bisa Anda bayangkan jika otak kita tidak berfungsi lagi, seperti yang kita tahu bahwa otak merupakan kendali atas segala organ kita baik sadar maupun tidak sadar. 3. HIV/AIDS merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Bahkan bisa membuat kemampuan imun kita menurun sangat drastik hingga ke titik yang paling rendah. Proses mematikan penderitanya. Dengan imun yang rendah akan membuat penyakit sederhana seperti flu saja bisa sangat mematikan bagi penderitanya. Sel T dan CD4 merupakan sel tubuh yang berfungsi untuk menangkal penyakit. Virus HIV menyerang sel-sel tersebut hingga membuatnya tidak berfungsi lagi. Artinya jika sel T dan CD4 telah tidak berfungsi maka penyakit sekecil apapun mudah menyerang tubuh kita hingga mendatangkan kematian. 4. Infeksi saluran nafas bawah akut, ISPA. Menurut riset di Amerika Serikat bahwa infeksi saluran nafas bawah akut ini merupakan infeksi paling mematikan daripada infeksi yang lainnya. Proses mematikan penderitanya. Bahkan dalam 5 dekade ini di Amerika Serikat, kematian akibat infeksi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pilek, bersin, sakit kepala, dan tenggorokan merupakan gejala dari penyakit ini. Infeksi ini mengganggu sistem pernafasan seseorang sehingga membuat aktivitas bernafas menjadi sulit, bahkan jika terlambat ditangani akan menyebabkan seseorang terhenti nafasnya yang artinya berujung pada kematian. Infeksi pada saluran nafas bawah ini rentan terjadi pada usia anak-anak. 5. Komplikasi perinatal. Penyakit ini hanya dialami oleh ibu hamil saat mengandung atau saat proses melahirkan. Dari hasil riset, menemukan bahwa setiap tahunnya sekitar 500.000 perempuan meninggal akibat komplikasi perinatal ini. Bentuk komplikasi ini meliputi pendarahan, infeksi, serta melakukan aborsi yang tidak aman. Tidak disangka bahwa di Indonesia juga kematian karena komplikasi perinatal ini mulai tinggi saat ini.
Pengetahuan mengenai kehamilan dan kehamilan di luar nikah juga menjadi penyebab yang menjadikannya salah satu pembunuh yang mulai sadis. 6. Diare. Mungkin diare dinilai penyakit yang cukup sederhana, bahkan obat diare pun mudah didapat di apotek-apotek tanpa membawa resep dokter. Namun di negara berkembang, kematian yang disebabkan karena diare cukup tinggi apalagi bagi usia balita sekitar 2,6 juta orang tiap tahunnya. Proses mematikan penderitanya. Penyakit ini menyebabkan luka, alergi kuman fruktose, laktose atau bahkan kelebihan vitamin C. Penyakit ini mengganggu sistem pencernaan seseorang atau bahkan melemahkan kondisi fisik penderitanya hingga terasa sangat lemah sekali. Makanan yang masuk pun justru seringkali menyebabkan rasa mual. Walaupun sepertinya sederhana, diare ini cukup merusak pola makanan seserang hingga membuat asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi dengan baik. 7. Tuberkulosis, TBC. Biasa disebut dengan istilah TBC, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Menurut WHO, sudah sepertiga penduduk dunia terkena penyakit ini. Bahkan jumlah terbesarnya terjadi di ASEAN mencapai 33% dari total kasus di seluruh dunia. Penyakit ini menyerang paru-paru, walaupun kadang juga menyerang organ tubuh yang lain. Penyebarannya cukup mudah yaitu kontak udara antar penderita dengan orang lain. Itulah yang menyebabkan penyakit ini tergolong penyakit yang berbahaya. 8. Malaria. Disebabkan oleh sel parasit Plasmodium. Malaria ditularkan oleh nyamuk yang membawa sel parasita tersebut lewat gigitannya. Setelah digigit oleh nyamuk tersebut, sel parasit tersebut akan berkembang biak dan merusak sel darah merah. Gejala awalnya akan membuat penderita mudah sakit seperti influenza, namun jika terlambat ditangani akan menyebabkan kematian. Penyakit ini membunuh satu anak setiap 30 detiknya setiap tahunnya. Kebanyakan terjadi di Afrika, khususnya menyerang usia anak-anak. 9. Kanker. Bisa juga dengan penyakit neoplasma panas, merupakan kelainan siklus sel yang tumbuh dengan pesat dan tidak terkendali. Jika pertumbuhan tersebut terus terjadi akan menyerang dan merusak organ tubuh di sekitar pertumbuhannya tersebut. Kanker telah menyebabkan kematian sekitar 25% dari kasus kematian di seluruh dunia. Bahkan setiap tahunnya, ada sekitar 0,5% dari populasi penduduk bumi yang mengidap penyakit ini. 10. POK. Kepanjangannya adalah penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit ini membuat penderitanya jadi susah bernafas. WHO menyatakan bahwa penyakit ini merupakan penyebab kematian kelima di dunia. POK memiliki dua bentuk. Pertama adalah batuk jangka panjang disertai pula dengan dahak. Yang kedua, emfisema, kerusakan paru-paru yang terjadi secara perlahan. Kebanyakan penderita POK mengalami kombinasi keduanya. 11. Leukemia. Bisa disebut juga dengan penyakit kanker darah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel pembentukan darah di sumsum tulang belakang dan jaringan limfoid, biasanya terjadi pada sel darah putih. Banyaknya sel darah putih justru akan mengganggu fungsi sel darah lainnya. 90% dari penderita penyakit ini merupakan orang dewasa. 12. Ebola. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola. Tingkat kematiannya mencapai 80 hingga 100%. Ebola hingga saat ini tergolong penyakit yang cukup mematikan di dunia. Jika sudah terkena penyakit ini maka harapan untuk hidup 0%. Karena sampai saat ini vaksinnya belum juga ditemukan. Ketika terinfeksi virus ini, maka penderita bisa meninggal atau berselang 6-20 hari lagi. 13. Tumor otak. Seperti yang kita ketahui bahwa otak merupakan organ yang sangat penting. Otak yang menjadi pusat kendali seluruh organ kita. Tumor otak dapat merusak sel-sel otak kita. Tumor otak bisa menyerang segala usia, namun biasanya paling banyak menyerang usia dewasa. 14. Serangan jantung, myocardial infarction, MI, dalam bahasa Inggrisnya, di mana menyebabkan berhentinya aliran darah pada tubuh. Walau sesaat, serangan jantung dapat mengakibatkan sebagian sel jantung menjadi mati. Dari tahun ke tahun,
jumlah penderita penyakit jantung ini semakin bertambah. Penyakit ini diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat. 15. Flu babi. Dalam medis internasional dikenal sebagai swine influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus Orthomysophiridae yang terdapat pada tubuh babi. Penularannya bisa melalui saat menyentuh langsung babi atau antar manusia yang salah satunya telah terinfeksi. Gejalanya meliputi demam, sendi terasa kaku, mual muntah, bahkan pingsan hingga berujung pada kematian. 16. Flu burung. Avian influenza atau flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh burung dan mamalia. Biasanya setelah terinfeksi, penderita akan mengalami demam yang cukup tinggi, terasa sakit di saluran pernafasan. Pertumbuhan virus ini di dalam tubuh tergolong sangat cepat sehingga membutuhkan pertolongan medis secara cepat. 17. Kencing manis. Sering juga disebut diabetes mellitus. Di tahun 2012 saja sudah menyebabkan kematian 1,5 juta orang. Penyakit ini menyerang fungsi darah. Kandungan gula yang terlalu banyak dalam darah bisa merusak organ-organ dalam tubuh. Penyebab penyakit ini bisa disebabkan oleh diabetes, defisiensi transporter glukosa, dan sekresi hormon insulin yang tidak normal. Penyebab utama diabetes, makanan dan minuman dengan pemanis buatan jarang berolahraga. 18. Kolera merupakan penyakit menular yang terjadi di saluran pencernaan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Penularannya bisa karena air minum atau dari makanan yang kita makan mengandung kotoran. Di dunia, 5 juta orang sudah terkena penyakit ini dan 100.000 diantaranya meninggal setiap tahunnya. 19. Cacar. Cacar sudah menjadi penyakit yang sangat menular dan menjadi perhatian dunia di abad ke-20 ini. Sejarah telah memperlihatkan bahwa cacar merupakan penyakit yang banyak menyebabkan kematian. Sudah hampir 500 juta orang meninggal karena penyakit ini. Cacar menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita melemah, yang jika tidak ditangani bisa menyebabkan kematian. Namun kini vaksin cacar sudah ditemukan. Oleh karenanya kini angka kematian yang disebabkan oleh cacar sudah mulai berkurang. 20. Batuk rejan. Dikenal juga sebagai pertusis. Di negara-negara tertentu penyakit ini dikenal sebagai BOK 100 hari. Dilaporkan bahwa setiap tahunnya 48,5 juta jiwa mengidap penyakit ini, 295.000 diantaranya menyebabkan kematian. 21. Meningitis. Penyakit ini mengakibatkan peradangan pada selaput pelindung pada otak dan sumsum tulang belakang. Gejalanya adalah berupa sakit kepala dan leher terasa kaku, serta biasanya dibarengi juga dengan demam yang cukup tinggi. Parahnya penyakit ini membuat kesadaran menurun dan sulit menerima rangsangan suara dan cahaya. 22. Pes. Disebarkan oleh hewan pengerat seperti tikus. Penyakit ini dikenal sebagai zoonosis. Pes ini telah membunuh 2/3 dari orang yang terinfeksi penyakit ini. Pada abad pertengahan, pes dikenal sebagai penyakit yang paling mematikan. Penyakit ini menyebabkan kematian selang 4 hari setelah penderita terkena gigitan tikus yang terinfeksi virus ini. 23. Anthrax. Penyakit yang cukup mematikan dan penularannya pun cukup mudah yaitu melalui tanah dan udara. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Di Indonesia sendiri, khususnya di Bogor, penyakit ini ditularkan karena spora anthrax yang dibawa melalui banjir. Jika bakteri ini sudah berada dalam tubuh selama 2 jam maka akan menyerang usus, paru-paru, atau bahkan otak. Jika terlambat ditangani maka penderita akan meninggal dalam waktu 1-2 hari kemudian. 24. Hepatitis. Penyakit ini menyerang organ hati atau liver. Hepatitis ada 3 macam, hepatitis A, B, dan C, ketiganya disebabkan oleh serangan virus. Hepatitis A tergolong paling ringan, dan hepatitis B tergolong cukup berbahaya dan mudah menular. 25. Lupus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga mengganggu kesehatan tubuh kita. Gejalanya adalah dada akan terasa sakit sehingga menyebabkan susah bernafas.
Memang penyakit ini menyerang kulit, namun perlahan penyakit ini juga menyerang organ tubuh yang lainnya juga pada tubuh manusia. 26. Tetanus. Sering mendengar orang terkena paku bekas dan meninggal? Nah, salah satu penyebabnya adalah penyakit tetanus ini. Jika tidak segera diberikan antibiotik, maka dikhawatirkan dapat berdampak fatal yang berakibat pada kematian. Infeksi umumnya disebabkan oleh luka tusukan atau benda yang sudah karatan. Tetanus sangat berbahaya dan jangan dianggap sepele karena akan menyebabkan kontraksi di otot sehingga menyebabkan kematian. 27. Sipilis. Salah satu penyakit menular seksual ini ternyata sangat mematikan. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan seksual adalah sipilis, umumnya banyak menyerang laki-laki dibandingkan wanita. Penyakit ini sangat berbahaya dan cenderung menimbulkan kematian. Penyakit ini menular dari hubungan seksual. 28. Sirosis. Sirosis adalah hasil dari jaringan parut kronis jangka panjang dan kerusakan hati. Kerusakan yang timbul mungkin akibat penyakit ginjal atau bisa pula karena kondisi hepatitis dan alkoholisme kronis. Hati berfungsi menyaring zat berbahaya dari darah dan mengirimnya ke seluruh tubuh. Saat hati rusak, maka zat berbahaya akan menyebabkan jaringan parut terbentuk. Sejumlah risiko penyakit ini diantaranya yakni penggunaan alkohol kronis, akumulasi lemak di sekitar hati, penyakit hati berlemak non-alkohol, hepatitis virus kronis. 29. Alzheimer dan demensia. Alzheimer dan demensia. Penyakit paling mematikan di dunia yang satu ini merupakan penyakit lambat dan progresif yang dapat merusak fungsi mental serta memori. Orang yang menderita penyakit ini umumnya akan terganggu dari segi pemikiran, penalaran, hingga kebiasaan normalnya sehari-hari. Baik Alzheimer dan demensia, keduanya merupakan penyakit hilang ingatan. Namun, sekitar 60-80% kasus demensia awalnya disebabkan oleh Alzheimer. Lebih tepatnya, semua dimulai karena masalah memori ringan, seperti kesalahan dalam mengingat informasi atau tidak bisa mengingat sesuatu. Apabila hal itu terjadi berkelanjutan dan untuk jangka waktu panjang, maka kondisi pasien akan semakin buruk dan bisa berakibat fatal pada kematian. Penyakit Alzheimer dan demensia ini cenderung menyerang orang-orang yang memiliki faktor risiko sebagai berikut. Berusia lebih dari 65 tahun. Memiliki riwayat Alzheimer dalam keluarga, sindrom Down, memiliki gaya hidup tidak sehat, memiliki gangguan kognitif ringan, memiliki trauma kepala sebelumnya, terpisah dari komunitas, atau memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang lain untuk jangka waktu panjang. Kawan-kawan, nah itulah 29 penyakit paling mematikan di dunia yang perlu kita waspadai. Mengapa mereka mematikan? Karena mereka cenderung menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.